untuk memberikan wahyu, untuk menyampaikan wahyu tentang ajaran-ajaran yang seharusnya dilakukan manusia kan, maksudnya ada ya meluruskan jalan sebagai manusia yang baik itu kayak gimana. Berarti pada waktu zaman Isa diturunkan, umatnya pada waktu ini gue ngomong pakai Isa ya, bukan Yesus ya. Umatnya pada waktu itu nggak sesuai dengan ini. Dia nggak menyembah Allah. Ya, bukan tidak menyembah, bisa aja ada kesalahan-kesalahan yang perlu diluruskan, tapi bukan berarti dia separah itu juga rusaknya gitu loh. Tapi ya bisa aja utusan itu dikirim sekedar untuk meluruskan hal sekedar yang iya. Apa? Sekedar kamu bilang? Kamu bilang sekedar. Maksud kamu sekedar itu apa sih? Sekedar itu ya kita anggaplah saya tarik lagi kata sekedar gitu. Ya. Bukan. Anggap sekedar itu apa gue pengen tahu. Saya tarik aja sekedar itu. Saya yakin semua hal itu besar hikmahnya. Tidak ada kata sekedar dalam bentuk yang sudah terjadi di dunia ini gitu kan. Ya apalah. Walaupun sejarah gitu kan. Oke, saya tarik lah. Saya namanya bukan orang orator yang ulung, ya mungkin ada yang salah. Kan? Baik. Terus? Yang sebatas yang saya pahamin ya, mereka diutus ada hikmahnya. Dia. Enggak Isa, bukan mereka dong. Isa diutus kenapa? Iya. Baik Isa ataupun nabi-nabi yang lainnya. Enggak Isa doang. Saya nanya Isa doang. Enggak, saya nggak mau pakai mereka. Isa itu ngapain dia? Untuk memberikan kabar bisa jadi, untuk kabar apa? Memperbaiki akhlak manusia. Kabar apa tuh? Memberikan kabar tuh kabar apa, Pak? Termasuk kitab yang diturunkan kepada dia untuk disampaikan ke kaumnya mungkin. Isinya tentang kitab tentang apa ya? Firman Allah mungkin. Iya, tentang apa? Apalagi yang mau diminta ya, tentang kitabnya Injil. Oke, good. Injil dengan Taurat bedanya apa? Dibilang saya jangan ditanya bang, saya naik ini mau bertanya. Saya bukan orang ahli. Bro, gue justru mau memancing lu untuk berpikir apa bedanya Injil dan Taurat gitu. Jadi kalau menurut gue gini loh, substansinya sama, tapi kenapa ada dua kitab yang berbeda? Jadi nggak ada urgensinya. Saya akan jawab gini ya bang. Saya akan jawab, tapi jangan jadikan jawaban saya ini jawaban yang absolut gitu kan. Maksudnya bisa aja kata-kata saya yang ragu sih ya, mungkin ada, tapi ya udah jangan. Kalau ragu jangan. Makanya ini loh, kenapa gue tuh paling males ketemu sama orang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan. Iya tuh bang. Kalau kami sebentar dulu. Kalau kami Islam nih bukan ragu-ragu sebenarnya. Bukan ragu-ragu, cuman tapi yakin. Enggak berani. Enggak yakin juga. Enggak yakin atau ragu kalau tidak tahu gitu loh. Jadi kamu yakin enggak? Jadi kamu yakin atau ragu-ragu? Tolong yang lain di-mute dulu deh. Sebentar, ini Bang TikToker ya. Urgensinya Isa itu ngapain? Saya mau nanya itu doang kok. Kenapa kamu bobo tentang keyakinan kamu sih? Pertanyaan abang tadi itu udah mengarah ke kenapa Zabur diturunkan, kenapa Injil diturunkan. Isa doang. Isa aja deh. Fokus di Isa. Sudah aku jawab kan, itu apa? Mereka diturunkan untuk untuk diberikan mereka itu siapa sih yang diturunkan? Isa kan yang diturunkan. Ya udah, jangan mereka dong. Mereka tuh saya nggak ngerti loh. Mereka tuh apa tuh nggak ngerti loh. Nanti gue debatin lagi hancur. Ya, saya mengatakan mereka itu Isa dengan pengikutnya yang di zaman itu diturunkan dengan murid-muridnya. Jadi Isa dengan ya apa yang diturunkan itu siapa sih? Isa atau siapa? Pokoknya pergerakan Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya mungkin. Saya bilang mereka, tapi kalau abangnya mau dijawab dengan Isa aja. Bro, bagaimana gue menanggapin yang mungkin? Kamu aja masih mungkin.
Iya bro, Mungkin iya, mungkin bukan kan? Jadi kan gue nggak ngerti menanggapinya. Bro, gini. Harusnya pasti dong, bro. Aku kan tadi bilang aku naik sebagai orang yang awam. Kalau Jangan. bro mau bertanya sama ahlinya, saya ahli di bidang yang saya ahli gitu, bukan Apa di bidang ahlimu? agamanya. Apa kalian mau apa? Oke, katakanlah saya punya latar belakang kuliah itu jurusan pertanian. Ya udah tanya kalau pengen mau nanya. Tapi kita kan lagi bahas tentang kekristenan gitu. Jadi kan. nggak nyambung kan? Jadi nggak nyambung kan? Saya mau bertanya, naik ini mau bertanya, jangan ditanya. Oh, oke. Pak Zurami, Pak TikToker, begini. Saya tuh kebanyakan tuh memang Ya gitu. saya suka nanya Muslim sebenarnya. Nanya Bukan, Muslim gitu, sebentar. Saya nanya Muslim di situ tuh, oh bukan ya, oke. Begini, nanya Muslim itu kita bukan untuk mencari jawaban sebenarnya, tapi untuk biar otaknya tuh mikir, muter. Karena apa? Karena kalau dikasih jawaban, itu kadang-kadang tuh nggak mikir, gitu loh. Gitu, Apa? jadi Apa lo bilang? Enggak lo apa bilang? kalau Kadang-kadang. kalau kita Kadang-kadang emang mereka nggak sering. mikir. Sering. Sering. Lu salah. Sering. Salah. Sering, bukan kadang-kadang. Sering. Oke, terus lanjut. Ya, jadi kalau kita nanya apa perbedaan Injil dan Torah, gitu kan? Ya itu kan mikir kan, kita harus mikir. Tapi di sini jawaban yang Anda berikan itu kita nggak akan anggap bahwa itu jawaban yang absolut. Karena itu memang jawaban buat mikir untuk mencapai konklusinya ini, gitu. Silakan. Iya. Ya nggak. Apa? Ya, Ini Pak, langsung aja lah. Biar kita jelas nih. Kita tuh nggak perlu berpidato lah. Maksud gue ini loh. Ngapain tuh Isa itu turun ngapain sih? Saya mau tanya Ya. itu doang. Saya sebagai orang yang awam bukan ulama menjawab itu mereka dikirim sebagai diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Udah. Terus mau apa lagi? Saya nggak ngerti kalau kamu cuma hanya seperti ini. Jawaban kamu tuh seperti nggak mau diskusi. Kamu mau diskusi atau enggak? Saya mau bertanya, ya bukan berdiskusi. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang kamu mau bertanya, siap nggak? Gue siap sih, gue siap. Teman-teman Kristen siap nggak? Tapi kalau gue tuh maunya fight tuh, karena gue mau mengenal Islam dan gue mau mualaf. Gue tuh bener-bener mau jadi Islam. Iya, Harusnya kalian tuh temanya kenapa Isa itu, ya itu, kenapa Isa itu diturunkan? Itu temanya. Oke. Iya, kalau kamu bilang, oh saya nggak tahu, ya udah, gue mundur. Iya, soalnya Jadi saya gua nggak bisa juga mualaf. bukan. Jadi saya masih baru kan aplikasi TikTok. Jadi saya buka ini ada room yang kayak gini, pengen naik. Saya ya pengen bertanya. Saya nggak tahu di mana ada tema, tulisan temanya di mana. Ini saya lihat. Gue trigger lo ya, gue trigger sama lo ya. Gua Gue pancing lo, biar supaya lo mikir. Gue ngelihat di dalam Islam itu, Isa itu turun gak ada purpose-nya, gak ada tujuannya, gak ada urgensinya tuh dia gak ada, sama sekali gak ada. Kayaknya itu cuma hanya formalitas dia turun. Gue ngerasa itu loh. Yang gue lihat. Coba sekarang kamu perbaikin saya. Ya. Kalau saya kan saya bilang nggak ada yang terjadi di dunia ini walaupun sekecil debu yang jatuh itu pasti ada hikmahnya. Jadi jangankan debu, Isa diturunkan itu pasti besar gitu loh. Makanya tadi saya bilang. Apa tuh? Apa besarnya gimana? Besarnya kenapa? Itu yang gue mau nanya. Sebatas orang yang bukan ulama hanya bisa menjawab Allahu a'lam. Emang kalau ulama bisa jawab? Ulama insya Allah karena dia ahli. Yang lo lihat pernah bisa jawab apa? Siapa? Wah, kalau itu ya saya cari tahu nanti baru saya kasih Artinya tahu. berarti omongan kamu bohong. Kalau kamu bilang saya. pasti ulama pasti bisa, tapi kamu gue tanya siapa ulama mana, kamu juga nggak bisa jawab. Mereka ahli di bidang itu, jadi kamu itu bertanyanya ke orang yang salah, jangan ke saya, ke ulama. Pasti benar. Kalau ulama yang saya tanya juga sama seperti kamu. Gimana mereka Iya. jawabnya? Sama kamu, walau alam. Karena itu membahas kayak gitu itu jadi lebih banyak kita butuh waktu, butuh energi.
Bukan energinya Pak, tapi bener nggak ulama yang tentang masalah Isa itu turun ngapain, mereka juga nggak tahu kan? Kan saya udah tanya udah jawab tadi. Mereka Isa diturunkan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Tentang wahyu Allah untuk ke kaumnya. Tentang kebaikan apa? Maksudnya kebaikan apa tuh? Saya nggak ngerti. Maksudnya gini loh. Makanya gue bilang Injil ini sama Taurat bedanya apa? Saya mau tahu nih klasifikasi kenapa mesti ada Injil, ada Taurat. Harus ada beda dong. Kalau sama ngapain diturunin Injil? Oke, tapi harus diingat ini jawaban dari orang yang awam, Islam yang awam. Ya siapa yang ahli siapa? Yang ahli Anda boleh cari sendiri di daftar MUI ini. Nggak ada. Tapi jelas mereka pasti memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Itu harapan. Tapi faktanya menurut lu siapa? Ulama mana yang ngomong kayak gitu? Itu kan harapan. Harapan tuh nggak apa-apa. Semua orang punya harapan. Tapi menurut kamu ulama mana yang bisa menjawab pertanyaan itu? Ya, yang semua yang ada di satu. Gue minta satu aja. Gak usah semuanya kan. Kamu kayaknya mau menghindar. Satu aja. Siapa? Ulama mana yang menurut kamu bisa jawab? Adi Hidayat. Coba tanya ke Adi Hidayat. Apa jawaban dia? Ya, kamu yang bertanya ke dia, jangan melalui saya. Jadi kamu nggak pernah bertanya sama dia? Sepanjang ini pertanyaannya tidak sama kita gitu loh. Enggak, pertanyaan tentang enggak. Kan pertanyaan kita kan harusnya sama dong. Pertanyaannya apa urgensi Isa? Kan itu kan yang mau kita bahas. Kamu pernah bertanya nggak sama dia? Kita hindarilah debat kusir. Memang harusnya. Kita hindarilah debat kusir. Bener, gue juga kusir namanya kayak gitu. Iya memang bener. Bagaimana kami harus berdebat sama orang Umi? Itu debat kusir. Iya. Kan saya udah tau nggak Umi? Kamu tau nggak Umi apa? Umi itu orang apa? Apaan? Orang yang tidak mengetahui pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya. Ya mungkin. Oke, terus mungkin atau pasti? Ya kalau penjelasan Anda yang seperti itu saya okekan. Bukan okekan, jangan okekan. Menurutmu apa Umi? Nggak tahu saya. Nah itu dia kan sulit kan? Ketemu sama orang nggak tahu kan sulit. Kalau gue ngomong sama orang nggak tahu itu sulit loh Pak. Kalau lu ngomong sama orang yang tahu itu gampang buat lu. Karena mereka banyak pengetahuan, tapi pada saat kami berhadapan sama orang yang tidak punya pengetahuan, itu sulit. Kamu belum merasain seperti kami. Kamu belum merasain seperti orang Kristen. Ade, saya akui kamu mungkin lebih pintar masalah kitab Quran daripada saya. Kristen, bukan cuma saya. Kristen itu lebih mengetahui. Pasti. Bukan cuma saya. Antara kita berdua, enggak. Saya ya. Antara dunia ini. Saya gini loh. Saya akui kamu lebih pintar di bidang, karena mungkin kamu ini bidangnya gitu loh. Jadi saya datang ke sini itu bukan untuk ditanyai, saya pengen bertanya. Jadi jangan tanya karena saya bukan ahli. Iya udah nggak apa-apa. Kalau mau bertanya nggak apa-apa sih. Tapi gue penasaran, kenapa kamu penyempurna hanya mau kami yang disempurnakan? Ya untuk bertanya, kan mana tahu di situ ada jauh yang harusnya penyempurna itu bukan bertanya. Penyempurna itu menyempurnakan, menjawab gitu, menjawab kebingungan kami. Harusnya kami, kalau dia boleh terus terang ya Bro Rahmi, harusnya kalian yang buka room terus Q&A gitu kan. Q&A. Kristen bodoh, Kristen Umi kesini nih, gue kasih tahu apa yang disempurnakan. Nah gitu. Gue ngibrit ke sono. Lu nggak pernah buat kayak gitu. Gini loh. Kamu jangan pikir ya, kamu buatin Q&A, kamu nanya Kristenan, kami akan ladenin. Misal. Kami akan ladenin. Iya. Saya analogikan aja. Ada sosok yang di bidang ahlinya, meskipun Honda mengaku mereka lebih terdepan dalam teknologi, mereka juga harus butuh semacam media untuk bertanya ke Yamaha. Baik itu seputar teknologi, pemasaran, ataupun yang lainnya. Jadi kita bertanya ke kalian itu sebagai muslim bukan berarti kita pengen mengolok-olok atau pengen
membuat sesuatu, pengen kalian itu berharap masuk Islam gitu, enggak. Ya kita pengen terjadi apa namanya, manusia sosial. Manusia itu kan sosial ya. Jadi apa yang terjadi di lingkungan kita pengen kita telaah. Ini apa sih? Ada Kristen ini apa? Kok gini pengajarannya? Emang apa? Ya manusia itu manusiawi lah, penasaran. Nah, itu begini Pak, tapi begini, kalau dalam artian kita penasaran ya kan, tentu kan sebelum kita datang itu kan kita udah punya bayangan, kita udah punya asumsi sendiri. Nah, asumsi ini yang kita aduin. Contoh nih, gue pernah nanya ke teman apa itu nirwana, tapi dalam pikiran gue udah tahu duluan apa itu nirwana, udah ada dalam bayangan gue. Jadi kita tuh berdialog, exchange idea gitu loh. Ide itu di exchange. Nah, tapi kalau misalnya anda mau bertanya, ya silakan, nggak apa-apa, silakan. Pokoknya Menurut gua lu mendingan nanya deh, karena gua nggak ngerasa, maksudnya gua nggak ngerasa kalau pada saat kita diskusi kamu akan bilang gua nggak tahu. Ya kalau nggak tahu gua juga nggak mau sama berdebat sama orang yang nggak tahu. Kami nggak mau, gua nggak mau jujur. Makanya gue pengen waktu lu Tanyalah. udah sia-siain ke orang yang nggak di bidangnya. Jangan tanya ke saya, tanya mungkin ke lain orang yang ahlinya. Saya Bro, yang gue tanya itu bro, ya, yang pertanyaan gue itu bukan pertanyaan advance. Pertanyaan saya itu pertanyaan fundamental. Jadi harusnya kamu tahu itu, ya. Jadi kamu jangan excuse dengan pertanyaan gua. Enggak, dengar dulu pak. Kamu jangan excuse sama pertanyaan gua. Pertanyaan gua tuh fundamental, sangat mendasar. Itu bukan pertanyaan advance. Gua nggak akan nanya lu tentang musaf loh. Kalau lu tentang musaf lu ngomong oke, bukan, ntar dulu pak. Lu ngomong oke, gua nggak ahli, fine, gua ngerti. Tapi pada saat lu nggak ngerti kenapa Injil bisa diturunkan, itu konyol buat gua. Lu tuh konyol buat gua. Kalau menurut gua lu harus apa? kan gue udah jawab tadi. Apa? Kita ya Isa sebagai manusia yang ya mungkin diutus untuk menyampaikan wahyu, udah. Mungkin kan? Berarti mungkin kan? Jadinya harusnya enggak. Itu pasti. Bukan. Oke, gimana? Itu pasti. Apa? Apa Itu pastinya bukan Ber? mungkin, itu bukan mungkin, tapi itu pasti. Dia Pasti? diutus untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Kaum apa? Dia orang terpilih. Kaum apa? Kamu tau nggak kaumnya di mana? Kaumnya dia siapa? Gue mau nanya sama lo ya. Gue mau tanya. Saya mau tanya sama kamu. Kaumnya Yesus itu siapa? Isa itu siapa? Kaumnya Isa ya, tunggu loh, saya ingat-ingat. Mm-mm. Kaumnya Isa, kalau nggak salah ini ya. Sorry kalau salah ya dibenerin. Iya pasti gue benerin. Iya kalau kamu lebih tahu tentang Islam gitu kan. Bukan, gue lebih tahu tentang Yesus, bukan Islam. Enggak. Gue nggak ngomong Islam. Siapa kaum? Sepanjang yang saya tahu, Isa itu diutus untuk ke Bani Israel ya. Salah. Kenapa? Salahnya? Salah. Salahnya di mana? Nih, gue kasih logika sama lo. Lo tau nggak daerah di mana Yesus mengabarkan Injil? Di mana? Ya, saya tanya. Di Islam sih siapa di mana? Kalian kan cuma ngomong, oh buat Bani Israel. Tapi dia tahu, lo tahu nggak? Isa itu di mana wilayahnya? Kalau wilayah saya jujur nggak tahu sih. Tapi, Bagaimana kamu bisa nentuin kalau dia hanya untuk orang Israel, tapi kamu nggak tahu wilayah di mana? Israel itu sendiri, orang-orang Israel ini kan Yahudi lah tepatnya ya. Yahudi itu berpindah-pindah. Pak, Zaman nanti Musa, kalau zaman pindah-pindah Musa, jangan ke Musa. Gua mau di zaman Yesus. Musa itu nanti, Musa itu perjelasannya beda. Ini sekarang saya udah masuk di zamannya Yesus, Isa. Dia di daerah mana mengabarkan Injil? Bentar. Ini kamu Nggak tahu kan? Oke, katakan saya nggak tahu. Emang kamu tahu? Coba Kalau beritahu. katakan kamu nggak tahu, berarti ada juga kan mengatakan kamu tahu. Ya kamu pastiin lo harus pastiin kalau lo juga tahu. Enggak. Jadi tahu nggak? Pertanyaan kamu itu berharap saya itu terlihat Tahu. terlihat bodoh Tahu. biar Bukan terlihat tahu.
Karena kamu penyempurna, harusnya kamu tahu. Dan seharusnya menjawabnya bukan saya, tapi orang yang ahlinya. Karena saya bukan Siapa ahli. yang ahli? Ya siapa yang ahli? Saya nggak tahu, nggak pernah dapat. Kami tuh nggak pernah dapat yang ahli tentang ini. Siapa? Coba. Di mana? Di daerah mana lah Yesus Isa itu tuh mendakwakan Islam? Di mana? Kok mendakwakan Islam sih jadinya? Jadi mendakwakan apa? Injil. Kalau itu sih wallahu alam ya. Ya, jadi Maksudnya, apa? Kamu bilang kamu menolak, tapi pada waktu gue tanya lu walau alam, itu nggak bisa dong, nggak adil. Karena Islam dengan ketauhidan itu meskipun Jangan ngomong tauhid, saya nanya Isa itu di daerah mana mengajarkan tauhid? Oke lah, itulah. Di mana? saya tidak tahu. Oke, Motor ya? Oke, gue kesawat. teman-teman. Ini ada yang bagus nih di kolom chat, Pak Zurahmi bisa tolong konfirmasi ya. Dia bilang gini, hati-hati saudara muslimku yang bertanya Nasrani, yang ditanya juga Nasrani. Apakah Anda seorang Nasrani? Enggak lah. Ini tuduhan yang terlalu berlebihan nih. Oke, lanjut. Jadi ini nggak ada bukan ini ya. Oke, lanjut. Nasrani begini ya bro ya, tentang Nasrani dan Kristen. Kalau di dalam Islam itu Nasrani maksudnya samimawan. Udah ya. Itu cuma excuse. Itu cuma excuse. Itu anggap pasti sama, Pak. Iya, pengen dipanggil Kristen ya udah Kristen. Bukan cuma pengen dipanggil gini loh, Pak. Karena kalau kamu bilangin kami itu Nasrani, kamu salah sejarah. Tapi nggak apa-apa, gue ngikutin. Kamu salah sejarah. Nasrani itu adalah sekte Yahudi. Dengar. Sebelum kekristenan itu ada, itu Nasrani itu sudah ada. Itu adalah sekte Yahudi. Nah, itu terkait sama tuduhan. Pada waktu itu Paulus mau dituntut nih. Dia buat rusuh di Bait Allah. Nah, dia dituduh seorang Nasrani. Padahal dia bukan seorang Nasrani. Kalau lu liatin ke bawahnya, yang memenangkan pengadilan itu adalah Paulus, bukan pengacara ini. Namanya kalau nggak salah pengacara Felix. Nama pengacara itu, jadi waktu itu dia lagi fight tuh di pengadilan. Ya, saya percaya itu pendapat Anda dengan ajaran Anda. Ini bukan pendapat, Pak. Ini fakta. Ini sejarah loh, Pak. Ini sejarah. Ini bukan pendapat. Saya tadi bilang Isa, kalian oke-oke aja. Sekarang Kenapa namanya Isa? Emang kenapa namanya Isa? Kamu tahu nggak kenapa namanya Isa? Nggak, kamu tahu nggak Yesus itu disebut Isa kenapa? Saya mau tahu. Di dalam Islam. Nggak semua yang terjadi di dunia ini bisa saya jawab kan. Oke, tapi yang terjadi di Quran itu kamu tahu nggak jawabannya? Kenapa nama dia jadi Isa? Saya kan nggak nanya tentang apa dunia. Saya nanya tentang Quran. Kenapa nama dia Isa? Sepengetahuan kamu apa? Pasti saya tahu. Tapi kamu tahu nggak? Enggak. Jadi kamu nggak tahu? Iya, coba uraikan. Pasti. Isa itu adalah bentuk serapan dari bahasa Aramaik yang digunakan oleh orang Syria Timur, di mana orang Syria Timur itu menggunakan Pesita. Pesita itu adalah terjemahan Aramaik merujuk kepada kitab berbahasa Yunani, namanya Isos. Nah, orang Pesita itu ada di abad 45 ya. Mereka orang-orang Syria Timur itu, orang-orang Kristen itu menerjemahkan Isos itu menjadi Iso. Nah, buat kamu jadi ke Isa. Kenapa menyampai kamu Isa? Tapi bener. Iya, Boleh. Saya potong bentar. Boleh tahu itu artikelnya di mana, Mas? Atau bukunya mungkin biar saya catat. Kamu cari namanya Pesita. Pesita ini apa? Pesita itu terjemahan dari kitab Yunani ke dalam bahasa Aramaik di abad ke-5. Bukan. Maksudnya yang materi membicarakan Isa adalah Iseus itu tadi. Zeus apa? Ya, yang mengulas tentang Isa, asal kata dari Isos itu tadi. Iya, itu. Dari situ dulu. Nama kitab atau artikelnya apa? Biar saya cari.
Iya itu namanya Pesita. Karena gue udah bilang tadi, memang Pesita itu mungkin banyak jilid atau banyak edisi, mungkin bisa lebih detail ngasih taunya. iya kamu tanya, lihat aja. Jadi Pesita itu terjemahan kitab ke dalam bahasa Aramaik. Oke. Saya nggak bisa bahasa Aramaik, bisa baca bukunya nggak dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia itu gue mesti cari lagi. Tapi kamu cek aja, maksud gini, sejarahnya aja dulu. Kamu bisa bahasa Aramaik? bisa. Kamu? Apa bahasa Aramaiknya? Kamu bisa nggak? Nggak, kamu bisa nggak? Saya tidak bisa. Ya udah, kita nggak usah bahas. Jadi sekarang Pesita itu ada di abad ke-5. Dia itu menerjemahkan kitab berbahasa Yunani di dalam kitab Injil itu ke dalam bahasa Aramaik. Kalau kita sama kamu nggak bisa, gue bisa, ngapain? Iya, kan terkadang ada yang bisa aja sih, ada potensi kamu itu menipu saya, kamu Nggak bisa, mungkin. kamu bilang gitu, ternyata Bro, nggak bisa. saya itu Kristen. Saya itu bukan penipu. Banyak orang Kristen nggak bisa bermain. Banyak, bukan. Aramaik itu semua orang bisa menjelaskan kok. Orang Kristen nggak ada satupun, maksudnya orang Kristen yang terlibat di dunia debat, dia kan bisa menjelaskan tentang Aramaiknya. Tapi apakah kamu fasih? Ya enggak. Oke, saya Pak tanya. Zurahmi, seperti ini Pak Zurahmi, sebentar. Oke, Anda boleh bertanya setelah saya jelaskan ya. Pak, yang kami katakan di sini bukan bohong. Kenapa? Karena ini sejarah. Contoh, misalnya G30S. Pada saat itu banyak pembantaian, contohnya seperti itu. Dan kejadian itu mengantarkan Presiden Soeharto menjadi presiden. Itu fakta sejarah, ya kan? Anda bisa cek sendiri. Jadi ketika kita berbicara seperti itu bukan bohong. Kalau kita berbohong itu misalnya ketika itu tiba-tiba Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Nah itu udah bohong karena nggak sesuai dengan fakta sejarah, gitu Pak. Ya jadi kita nggak bohong. Anda bisa cek sendiri, catat terus Anda cek. Oke. Bagaimana kalau saya berpandangan sejarah itu ditulis oleh orang yang pemenang saja? Pemenang apa? Nggak apa-apa. Anda, tapi begini Pak, Anda bisa berpandangan seperti itu, tetapi fakta sejarahnya kita nggak bisa ingkari. Contoh, kayak tadi, fakta sejarahnya adalah bahwa Soeharto jadi presiden. Itu fakta sejarah. Bro, gue mau nanggapin apa? Bagaimana itu yang menang tentang apa? Ya sejarah itu bisa aja ditulis oleh orang pemenangnya aja. Enggak. Pemenang apa? Pemenang tentang kompetisi apa? Apa yang diraih? Apapun. Enggak. Kamu harus jelaskan apa yang diraih. Yang dia raih itu apa? Yang kamu tuduh itu apa? Jangan apapun, nggak boleh dong. Mau berperang, mau soal. Anjir, terjemahan sama perang tuh apa sih maksudnya? Jadi bisa saja karena dua kubu yang berperang, yang kalah tidak punya suara. Siapa yang perang itu siapa? Yang perang siapa? Ini analogi. Jangan analogi dong. Harusnya masuk aja. Kenapa sih kalian tuh kalau ngomong analogi banyak? Bukan, saya nggak banyak beranalogi, baru ini loh. Bagus, jangan. Sekarang pun jangan. Coba, gue mau jelasin. Kenapa maksudnya tuh? Yang menang tuh siapa? Tadi kan gini, kronologinya kan gini ya. Si kawan tadi ngomong kalau sejarah itu adalah semacam fakta yang harusnya kita percayai. Tapi saya bilang kalau sejarah itu bisa aja ditulis hanya untuk orang-orang pemenang saja. Salah Pak, salah. Itu kan cuma hanya karena kan pikiranmu kan terlalu kotor. Pikiranmu terlalu kotor. Maksudnya gini loh. Kami juga punya sejarah kelam. Kekristenan juga punya sejarah kelam. Kekristenan itu punya sejarah masing-masing. Tapi kan bisa diuji yang mana yang benar. Sejarah itu bisa macam-macam, benar nggak? Benar. Tapi kan kita punya otak. Mana yang make sense, mana yang enggak. Gunakan otakmu.
jangan dikit-dikit kamu bilang, oh Islam bukan kitab sejarah. Itu konyol. Saya juga nggak bilangin kitab Injil itu adalah kitab Taurat itu adalah kitab sejarah. Saya nggak bilang itu loh. Itu kitab suci, bukan kitab sejarah. Tapi dengar dulu Pak. Tapi dengar dulu. Tapi Alkitab itu bisa di tracking dari sejarah. Karena apa? Tuhan itu bekerja dalam fase sejarah. Manusia itu adalah makhluk sejarah. Mereka tuh makhluk sejarah. Pasti dengar dulu. Pasti semua punya sejarah. Aderion, tapi kan punya sejarah masing-masing. Benar, punya sejarah masing-masing. Tapi kan kita bisa uji. Tapi kalau lu ngomongin tentang iman, apakah itu bisa uji? Nggak bisa. Kalau lu bilangin Yahudi itu pernah dikutuk jadi kera, itu imanmu. Tapi sejarahnya nggak ada. Itu imanmu. Gue bilang itu gue hargain, pernah. Tapi di mana Yahudi? Lu tau nggak? Ini menurut gue konyol. Seorang manusia dikutuk jadi kera. Itu kalau bukan kitab dongeng apa namanya? Lu tau nggak hakikat itu apa? Kamu tau nggak hakikat itu apa? Ke suatu keberadaan tertentu yang itu udah pasti. Manusia itu nggak bisa yang namanya jadi semut kecuali di dongeng. Nah itu masuk ke kitab kamu. Kamu bilang lah orang-orang jemaat-jemaatnya Billy ini, orang-orang Yahudi ini yang nggak ngerti Taurat ini. Jadi kerak, kamu bener, yang bener kamu. Oke, gini ya. Billy ini kan orang-orang awam, orang-orang Yahudi kan orang yang Yahudi sekarang kan orang-orang awam bro. Lu emang nggak tahu? Mereka kan nggak ngerti tentang Taurat. Ya, Gembel mereka. Ya karena gue juga awam ya, lu jangan berharap pertanyaan yang berlebih dari gue, jawaban yang lebih. Ya itu, makanya sekarang gue mau nanya lo tentang masalah Injil itu diturunkan kenapa? Gue nggak mau ngomongin tentang teologi, apa namanya arkeologi. Ngelebar dari tadi. Ya lu sosokan, karena lu sosokan. Maksudnya gue bilang, makanya lu tanya, gue tanya sama lu, kenapa Isa itu turun? Gini, oke, saya kasih ngomong lah waktu. Masa dari tadi kalian doang yang ngomong gitu kan? Nggak mungkin lah. Pak Zulami, pertanyaan sebenarnya gini, kalau kamu, saya kumpulin 100 teman-teman muslim yang dewasa, saya kasih satu anak sekolah minggu untuk menjelasin, itu udah cukup sebenarnya. Terus terang ya, karena kitab-kitab para nabi, cerita-cerita para nabi itu mereka semua hafal. Gitu. Lanjut Bu Ade. Saya hargai keyakinan kamu tentang itu. Tapi kalau lama banget. Ya. Lama lo bro, lu tuh terlalu banyak. Maksudnya gini lo, Isa itu turun ngapain? Itu jawaban gue, pertanyaan gue. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Nggak tahu aja. Jangan ngomong soal sejarah. Akhirnya gue ngomong sejarah juga. Pas itu adek Rian kamu gini, kamu so tahu kan gitu-gituan, males gue. Isa itu ngapain ke dunia? Males gue. Gue udah males jawabnya karena itu udah pertanyaan 3 kali yang gue jawab. Apa tuh? Ngapain? Kan gue udah jawab tadi. Masa lu nggak? Untuk ingat. Tapi kamu nggak jawab karena ya pasti dia diturunkan hanya untuk orang Israel. Tapi ngapain? Pertanyaan saya ngapain? Gini ya. Kita terus terang aja. Lu mau giring gua untuk mengharapkan citra gua sebagai orang yang gimana sih? Kita jujur. Citra muslim. Lu Oke. Dari awal gua datang ke sini, gua bilang gua cuma pengen nanya bukan ditanya. Oke. Karena gue bukan ahli, gue nggak sebego itu gitu. Nggak ada yang ahli juga nggak bisa jawab. Ahli juga nggak bisa jawab masalahnya Pak. Gue tuh tujuan gue itu di sini tadi ngomong ahli pun nggak bisa jawab. Jangankan kamu, orang Yahudi sekarang pun nggak bisa jawab. Jangankan kamu, Yahudi sekarang pun dia yang ngaku-ngaku ahli megang kitab. Emang mereka ngerti kitab Taurat? Enggak. Mereka nggak ngerti kitab Taurat, cuma sosok Ibrani doang deh. Iya, pasti. Gini ya. Coba deh, kalau lu ngobrol di sini, lu baca typing juga deh. Nggak mau. Males sebenarnya ngomong kayak gitu. Gue nggak mau. Gue nggak pernah baca typing. Ada typing yang ngomong, lu nggak bakal
nggak bakal bener pernah ngomong sama mereka. Ada yang ngomong kayak gitu, lu nggak bakal. Gue nggak peduli, gue lagi ngomong malu. Gue nggak peduli sama mereka. Tapi gue nggak peduli. Nggak peduli. Iya, nggak peduli. Oke. Tapi kalau kau nggak peduli, ngapain lu ngomong sama gue tentang itu? Gue nggak peduli. Iya, lupain Lupain aja. komentar. Oke, kalau lu nggak peduli ya udah lupain. Hmm. Jadi sekarang kita fokus ya. Gue mau bertanya, jangan tanya balik. Baik. Oke? Lu Baik. bisa nggak sih jadi sumber aja gitu, sumber informasi. Gua hidup di Bisa. Indonesia, ada tetangga Boleh. Kristen dan Boleh. gue pengen Bisa. tanya gitu. Boleh. Tapi jangan bilang kamu penyempurna ya. Jangan bilang kamu agama penyempurna ya. Tadi provokatif, sumpah. Lu dari tadi provokatif. Enggak, lu kenapa marah-marah sih lu, bro? Enggak, lu kenapa sih marah-marah sih? Kan yang kita penyempurna kan kamu. Lu provokatif dari tadi. Enggak, ya, oke, lu tanyalah. Oke. Gue pertanyaan sederhana dan bukan mengolok-olok karena gue nggak tahu, murni. Gimana bang? Matius 5 ayat 39 tentang menantang sebelah kiri yang kanan kiri. Sorry, saya nggak hafal. Bagaimana karena manusia itu bukan, apa hubungannya dengan tentara? Tentara itu kan harus turun ke lapangan menembak, mungkin menyakiti orang juga. Apakah Kristen yang taat dilarang jadi tentara? Nggak ada hubungannya tentang ayat itu. Yesus merekomendasikan orang Kristen itu jadi tentara, nggak ada. Satu. Kedua, kalau tentang tampar kiri, pipir kanan itu dan sebagainya itu bentuk kasih. Dan itu yang nggak bisa kami, maksudnya itulah orang-orang Kristen itu nggak mudah untuk dilakukan. Ya, jadi Maksudnya itu belum Pak. Maksudnya itu bentuk kasih. Pada saat ada orang yang memusuhi lu itu mengasihi dia, bahkan berdoa buat dia, itu nggak dituntut sama semua agama. Bahkan orang Yahudi sekarang sama orang Islam pun nggak akan dituntut seperti itu. Nah, kami dituntut seperti itu. Nah, itu yang sulit. Bukannya gue bilang gue begitu, enggak. Gue bilang itu sulit. Tapi memang itu. Jadi apakah adakah sekelompok atau individu yang taat benar untuk mengikuti Injil itu? Iya, pasti. Seluruh orang Kristen pada zaman mula-mula, Pak, mereka mengikuti Yesus dan mereka bukan berani. Mereka itu rela mati untuk dibunuh gara-gara nama Yesus. Tapi kan nggak relevan karena negara itu harus punya tentara. Maksudnya apa hubungannya? Gue nggak ngerti. Iya. Sebagai manusia harus mempertahankan teritorial dia untuk menyakiti orang yang mungkin mengambil haknya dia. Kalau Kamu tahu nggak orang-orang kekristenan yang notabene adalah orang Yahudi ya orang-orang Yahudi yang bahkan lebih Yahudi dari orang Yahudi yang mengklaim dirinya Yahudi sekarang, itu orang-orang Yahudi sekarang, mereka itu berani menyerahkan nyawanya gitu loh, untuk demi nama Yesus. Kamu tahu nggak, di zaman Nero itu tercatat di sejarah loh. Itu bukan tercatat di kitab kami tentang pembunuhan orang-orang Kristen yang di abad pertama itu tercatat di sejarah loh. Atau gimana sih? Bro, orang Yesus itu datang tuh kepada orang-orang Yahudi pertama kali. Iya. Iya, itu nggak ada orang Batak. Pada mulai itu tuh konsentrasi itu kepada orang-orang Israel. Nah, sekarang permasalahannya, kamu tahu nggak kenapa orang Israel? Kamu kan pasti nggak tahu. Kamu pasti nggak tahu kenapa orang Israel. Kenapa? Fokus. Iya, Fokus melebar. nggak akan melebar gua. Kenapa? Apanya? Oke. Ini jangan melebar lagi ya. Soalnya Iya. saya bukan ahli gitu loh. Bener.
Kejadian 22 ayat 18. Keturunan yang dimaksud kepada Abraham itu adalah keturunan dari anaknya dia. Anaknya yang dimaksud sama Tuhan itu adalah anaknya dari Ishak, bukan Ismail. Nah, dari keturunan anaknya Abraham itulah adalah namanya Ishak. Ishak itu punya anak namanya siapa? Yakub. Nah, Yakub itu adalah orang Israel. Makanya lu nggak bisa nipu, seluruh nabi itu tuh semuanya tuh orang Israel. Tapi apakah kamu ngerti kenapa Israel itu dilebihkan dari bangsa yang lain? Kamu kan nggak akan ngerti. Kamu nggak akan ngerti. Dalam hal apa? Anything. Bahkan disebutnya dia dilebihkan di dalam dunia ini. Enggak, dia nggak lebih ganteng dari gue. Bro, nggak ngomongin tentang ganteng, itu bukan ngomongin fisik. Ya makanya jangan bilang segala hal. Segala hal itu tentu ngomongin tentang masalah hal primer. Kalau lebih ganteng, menurut lu ganteng, tapi bukan orang lain lu ganteng. Itu kan sifatnya subjektif. Ya jangan bilang segala hal juga. Ya, bahkan bukan cuma hanya segala hal. Di dalam Quran itu disebutnya dia itu dilebihkan di alam semesta ini. Alam semesta. Itu menurut Quran. Itu atau Quran. Menurut Quran. Ya. Oke. Ya, tahu nggak di mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Saya dapat poinnya aja, sampai saya dapat. Enggak, bukan poinnya. Kamu tahu nggak yang saya omongin itu ada di kitab kamu? Nggak tahu sih sebelumnya. Kamu nggak tahu? Nggak tahu sebelumnya, tapi saya Kamu tahu. tanya dulu. Kenapa orang Israel itu dilebihkan dari bangsa yang lain di alam semesta ini? Kenapa? Kenapa? Ya, saya nanya sama kamu. Kenapa? Ya, kalau gue bisa jawab. Gini ya. Mau pergi nih? Bukan. Kamu mau pergi kan? Kamu mau pergi kan rencananya? Bukan, gue udah ngakuin lu mungkin lebih pintar soal keislaman. Bukan tentang pinter, ini minimal gue satu tingkat di atas lu. Tahu pengetahuan gue. Udah dari awal gue naik, gue akuin itu karena itu mungkin ahli. Lu ahli. Enggak, gue nggak ahli, nggak perlu jadi ahli. Lu cukup jadi Kristen. No. Iya, lu cukup jadi Kristen, nggak perlu jadi ahli. Nyari domba itu nggak kayak gitu, bro. Bukan nyari domba, bro. Gue lagi ngomong nyari otak. Pakai otak lu. Kenapa setiap nabi itu beragama orang-orang Israel? Kenapa Israel itu dilebihkan dari bangsa yang lain? Kamu bisa jelasin nggak? Pakai otak. Nggak Coba. bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Iri aja dengernya. Lah, enggak, kenapa nggak bisa? Kenapa lu nggak bisa? Karena lu nggak pakai otak. Gini ya, bro. Lu juga kalau berhadapan sama dokter sains, dia ngomong kayak gitu, lu dibilang lu nggak punya otak gitu. Dokter sains itu selama dia jadi Islam, dia pasti nggak sama aja jawabannya malu, pasti. Dokter sains lo, dokter itu pun selama dia jadi orang agama Islam akan sama jawabannya sama lo. Jadi menurut gua nggak ada istimewa dengan kedokteran dia. Lo tahu nggak kenapa? Dengar, lo tahu nggak kenapa Israel dilebihkan dari bangsa yang lain? Jawab. Halo, jawab. Halo. Cek 1-2. Jawab. Kenapa orang Israel dilebihkan dari bangsa yang lain? Jawab. Sorry, ini nge-lag tadi jaring. Iya, kenapa? Jawab. Kenapa? I don't know. Ya udah. Fucking shit stupid. Fucking shit. Lu kamu mau berantem? Bukan. Kenapa? Tahu atau enggak? Kalau nggak tahu ya diem. Jangan fakin-fakinan. Kalau nggak tahu diam. Adek, saya nggak tahu. Enggak. Saya minta maaf. Saya pergi. Kalau nggak tahu lu pergi. Udah 3 kali loh. Udah 3 kali gue jawab. Gue nggak tahu, men. Mungkin lu Oke, gue lebih tahu jawabin. tentang Islam daripada gue. Bukan. Gue nggak lebih tahu. Kamu lebih nggak tahu dari gue. Bukan karena gue lebih tahu. Lu ngerti nggak bedanya? Antara lu nggak lebih tahu dibanding gue lebih tahu. Gue lebih suka kamu nganggap gue
gua menganggap lu nggak lebih tahu dari gua. Karena gua sangat tahu, bukan. Oke. Gini deh. Gua lebih lebih idiot daripada lu yang Bukan, nggak bisa. Bukan. Enggak salah. Gua nggak mengklaim diri gua lebih pintar dari lu. Tapi dengan kebodohan gua juga pun, lu nggak lebih tahu dari gua. Lu tuh benar-benar di bawah gua. Walaupun gua idiot, gitu loh. Lu lebih idiot lagi. Oke, gue terima. Kan udah gue bilang gue terima. Gue nggak ada untungnya juga berantem sama orang gila gitu loh. Nggak perlu berantem, bro. Ini tentang masalah apa yang lo tahu. Ngapain lo mesti berantem? Bro Ade, tolong ya. Gue nanya untuk bertanya tadi. Udah dari awal, gue udah berkali-kali sih ngejelasin hal kayak gini. Gue juga sampai males untuk ngomong lagi balik. Diam lu bentang. Halo, sebentar kita ini dulu lah. Sorry, Saya cuma menyapa. Wanita ya. Iya, Bintang cuma menyapa Ya, loh. supaya lebih Dibentak. adem dulu. biar relax, lebih biar adem. relax, bercanda. Ya oke lanjut lagi. Ya, lebih. Ya, Kak. Salam, Kak. Shalom. Kakak salam apa? Shalom. Ini Kakak. Oh, Kan gua mau Sopiatul. iya. Ngomong dulu Sopiatul. Sopia, Ibu Sopi. Sopiatul. Ini Sopiatul. kita Mungkin dijebak. lagi sibuk. Gini teman-teman muslim, gini ya, saya mau saranin sama teman-teman muslim, kalian jangan kelewat kuping tipis lah ya, artinya mudah tersinggung lah ya. Kalian respon aja ya, apa yang dikatakan Gimana? salah satunya Ade Rion, direspon aja begitu, biar ini apa, biar kalian juga bisa belajar merespon ya. Oke, Gitu, gue yakin maksud Bang saya Ion- respon Bang dengan Ion manusia yang waras. Oke, gue juga tahu Bang Ion itu orang yang waras, bisa menilai sendiri lah antara gue sama Ade itu mana yang lebih banyak untuk provokatif arah pembicaraannya. Enggak, jangan begitu, jangan ya. Jadi respon apa yang diutarakan ada direspon dengan argumen dan juga data. Oh, bukan begitu loh, Ade. Ini data gue nih, begitu maksudnya, itu enak ya. Itu yang saya maksud dari awal. Cuman Itu loh. fokus aja. Artinya kalau bilang kagak tahu, oh ya nanti saya belajar deh. Nah itu kan udah, oh belajar ya, oke deh. Gitu. Ya berkali-kali kan gue ngomong tadi, gue bukan Kecil walaupun suaranya kecil ini. Siapa? Enggak, Sini kecil. bahkan kitab yang dia bilang asal kata Isaias tadi itu gue tanya karena gue nggak tahu. Gue udah menunjukkan kalau itu lebih pintar daripada si Adrian, Pasti. Karena gini ya, nih gue jelaskan ya. Gini, itu bukan gini loh Pak. Itu ngomongin tentang sejarah. Old Syrian text itu mereka itu menerjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Aramaik di abad ke-5. Makanya gue bilang anggaplah gue pembohong. Lu ceklah namanya Pesita. Lu ceklah itu namanya Pesita. Iya udah gue catat Pesita. Ntar kalau ada yang gue nggak ngerti gue naik lagi gue tanya. Tapi Iya. itu kan menggiring pembicaraan ke yang lebih luas. Jadi makin banyak hal yang harus gue buang waktu gue gitu. Bener, nggak perlu lu buang, lu harus mengkonsentrasikan itu untuk belajar, jangan lu buang, lu belajar lagi. Makanya gini ya deh. Kalau orang udah mengaku dia awam dan bukan ahli, jangan lu tanya. Saya itu nggak pernah, saya itu tidak pernah melihatin seorang Islam mengaku dirinya ahli di depan saya. Tapi mereka selalu ngomong saya tuh awam. Kenapa? Mereka itu maunya menanya. Mereka mau memposisikan dirinya tuh, gue penanya, gue kan orang awam deh. Enggak. Saya tuh ngeliatnya seperti itu. Orang-orang Islam minder sebenarnya. Mereka tuh minder. Tapi pada saat lu ngomongin tentang masalah, dengar dulu Pak. Pada saat lu kamu ngomongin tentang teologi, kamu seperti sesuatu tahu. Kamu lebih tahu dari saya gitu loh. Kamu lebih tahu dari tentang Yesus.
Nah gitu loh. Saya tuh nggak terpengaruh dengan ngomong saya maunya pertanyaan. Enggak. Saya itu tuh lama Pak ketemu sama orang-orang Islam. Mereka ngomong seperti ini karena mereka tuh benar-benar sebenarnya memang selama masa hidupnya tuh dia nggak pernah menghabiskan waktunya untuk belajar Islam. Mereka tuh cuma hanya berbicara tentang masalah bahasa Arab. Mereka itu ahli Arab, bukan ahli Islam. Iya. Jadi gini loh, saya pribadi cukup tahu 6 iman dan 5 rukun Islam. Cukup, kamu lagi ngomong sama orang yang ahli, tapi kamu modalnya cukup. Nggak bisa dong. Itu kenapa saya datang, saya mengakui kalau saya awam dan ingin bertanya. Nggak apa-apa, kita lupakan Yesus, kita lupakan Isa. Kamu tanya Yesus, it's okay. Gue akan terima juga. Gue nggak akan bahas Muhammad. Tapi pada saat gue menjelaskan tentang Alkitab gue, jangan bawa Al-Quran kamu. Kalau kamu bawa Al-Quran, oh, bukan. Al-Quran, kamu bawa nggak? Akan kamu bawa nggak Al-Quran kamu? Nggak bawa. Mana? Nggak bawa, oke, lu buang itu dia. Sekarang kamu tanya tentang Injil. Nggak apa-apa. Tapi kamu pada saat kamu bahas kitab saya, kamu balikin ke Quran kamu, lu harus gua hajar. Iya, gue nggak ada bawa-bawa ke Al-Quran. Oke. Mengkirim pembicaraan ke Al-Quran. Karena kan gue taunya kan lu kitab penyempurna. Berarti kan otak lu lebih sempurna daripada gue. Harusnya. Iya kan? Berarti kan otak lu lebih oke dibanding gue kan begitu. Lah gue maunya fight dong sama orang seperti ini. Gue harusnya fight di sini gitu loh. Tapi kalau lo mau nanya, lu tuh gabut, man. Itu namanya gabut. gabut itu apa sih? Oke, kalau ini. Jadi saya ya udahlah, kita luruskan aja, kita fokuskan. Gue bertanya tentang tadi yang Matius 5:39. Baik. Menampar pipi kiri dan pipi kanan. Good. Jadi itu kan semacam tidak relevan untuk terjadi sekarang saat ini. Bahkan mungkin ya. Tapi lurus ya, bentar ada paket. Pasti nggak relevan. Ini seru nih kalau ada orang. Iya. Ini ada nih si Gigi nih. Gigi, selamat siang Gigi. Iya, selamat siang Pak. Oh, Gigi itu apa? Ini perbahasan tentang apa Pak? Ya. Tadi ada paket. Tentang ketidakjelasan Isa di dalam Quran. Tentang ketidakjelasan. Jangan dulu lah naikin siong, Bang. Aku aja belum selesai loh. Oke, lanjut. Enggak, dia minta naik. Berarti kalau dia minta naik, lanjutin. dia lebih pinter dulu. nih kayaknya ya. Lanjutin Merasa lebih pinter nih Gigi, Jini ya. Dia minta menaik, maksain. Dia mau berargumen sama si Aderion, begitu. Iya, Jadi gue mau tahu juga. Ya, lanjutin dulu sama Gini. Zuharmi Bang. Lanjutin aja. Dengerin ya, gue mau tahu dia betul kan nih lebih pintar dari yang ada di Komal nih ya. Coba Gigi, apa tujuannya naik? Tadi kan lo chat terus tuh. Ya Ya, Bang, Pak. tuh. Lanjutin aja dulu sama lagi Zuharmi itu Bang. Ya gimana sih? Enggak, lanjutin aja dulu. Dia belum habis lagi tuh. Enggak, kalau sama si Jinyi udah 1 jam lebih muter-muter ya. Putar sono, putar sini. Jadi yang di live chat semestinya mendapatkan edukasi loh sebenarnya sih ya. Iya, Sebenarnya harus mendapatkan edukasi. Nah ini kan juga di YouTube kan ya. Satu tujuan sama Ini kan di Allah, YouTube serius. kan ya, supaya di YouTube kan, supaya penonton YouTube-nya juga mendapat edukasi. Lalu kalau masalah framing, oh lo kagak bener, lo ini, itu akhirnya nggak dapat edukasi. Nah tadi gue sih bukannya belain si Ade ya, gue tahu Ade lah ya, data-datanya itu bejibun ya. Tahu nggak bejibun apa artinya nih? Iya, bejibun banyak.
Bejibun banyak. Sekarang kalau lo bikin framing si Ade kagak tahu, artinya data lo mesti lebih bejibun dari Ade Rion dong. Betul apa enggak? Gua nggak bilang dia nggak tahu. Gua enggak, ini maksudnya nih. Maksudnya buat muslim-muslim yang lain. Oh gitu. Buat muslim-muslim yang lain. Jin, lo suaranya gedein dikit dong. Apa Iya. kuping gue nih yang kekecilan? Enggak, ini lagi di charger makanya agak jauhan. Oh, gue kira kuping gue yang kecil nih. Sorry. Ya. Jadi gitu, Ade Fokus Rion. lah ya, fokus. Ya, fokus sebentar. Gue mau bilangin Ade Rion. Ade Rion, karena kamu sudah banyak datanya, jadi siaplah memberi pelajaran lah ya. Ini maksudnya bukan pelajaran tonjok-tonjokan nih ya. Pelajaran edukasi ya. Buat mereka yang belum betul-betul paham. Oke, Ade Rion. Bentar, Ade Rion. Ade. Halo, tes. Iya. Tes. Ade Rion. Iya, siap. Mereka gini ya, toh siap ya. Oke lah, silakan. Ini langsung nanti Mas Yong nih. Silakan. Ya. Oke. Bro, enggak, gue bilang ini ya, kita fokus di Isa ya, Isa dan Yesus ya, jangan ke Muhammad, karena gue nggak percaya Muhammad, ya, kita ngomongin Isa aja dulu, oke lanjut aja. Ya udah, karena udah gantung ya pertanyaan saya, karena saya juga nggak tahu tema tadi, jadi langsung ngarah ke pembicaraan Matius tadi. Jadi tadi itu masih gantung ya. Apakah saat ini tidak ada yang benar-benar taat untuk mengikuti Bible itu sendiri? Karena setiap negara akan mempertahankan, jika ada yang masuk pesawat mungkin langsung ditembak pakai pesawat juga gitu kan. Gini, tampar pipi kiri, ntar Pak. Enggak, itu gaya bahasa Pak. Kan gini loh, kekristenan pada abad mula-mula itu kan bukan seorang yang umi, bukan seorang yang penyembah berhala, bukan seorang yang idiot, bukan seorang yang apa namanya, polos, enggak. Mereka itu tahu tentang kitab Injil, kitab Taurat. Mereka tahu pada saat Yesus ngomong tampar pipi kiri pipi kanan itu tuh pasti orang-orang Israel itu pada waktu itu nggak menganggap itu adalah, pada waktu lu ditampar kanan lu kasih pipi kiri itu orang idiot. Bukan, maksudnya gini loh, dia mau menekankan lu kasih Pak, lu mau tau nggak ya? Gua ini jadi orang Kristen, gua tuh harus berdoa untuk musuh gua. Itu sulit buat gua Pak. Itu loh, kenapa Yesus bilang tampar pipi kiri kasih pipi kanan? Memang kamu pikir jadi orang Kristen itu gampang? Pada saat dengar dulu Pak, dengar dulu. Kamu rasanya jadi orang Kristen. Pada saat gue ngeliatin kalian ngomongin itu, gue tuh sebenarnya tuh berusaha untuk menjadi seperti murid Kristus, tapi gue gagal mulu. Karena yang dia perintahkan itu tuh bukan seperti perintah Tuhan kamu. Dia tuh beyond logic. Pada saat kamu dibunuh, pada saat kamu dicerca, lu harus maafin dia. Bisa nggak lu ngomong kayak gitu? Bro, itu nggak bisa Pak. Itu nggak bisa, bukan cuma hanya sekedar masalah lu nggak makan babi atau makan babi, nggak makan atau nggak makan babi. Pada saat lu harus memusuhin nih orang di luar lu harus sakit hati atau nggak, itu lebih sulit standarnya. Karena yang diatur itu, kalau kamu kan binatangnya kan, kalau kami manusia, kami ini yang diatur. Pada saat ada orang musuhin lu harus ngampunin. Nggak semua orang bisa. Jadi kamu jangan ngomong kamu itu lebih hebat dibanding kami. Cuman gara-gara sengak-sengakan lu, gara-gara babi. Babi itu apa sih? Babi itu kenapa sih? Babi itu apa sih makna? Ya itu dia. Yang bahas ke babi lagi lah. Bukan, itu penting, maksudnya gini loh. Itulah maksudnya Yesus. Lu tuh harus bisa melawan kedagingan lu. Dan itu gue pelakunya enggak. Gue bukan pelakunya. Gue lagi berusaha untuk melakukan itu. Dan gue lagi berjuang untuk itu.
ini loh perjuangan gue tentang keselamatan, Pak. Memang kamu pikir gue tuh orang suci? Enggak. Tapi gue bisa melakukan ajaran-ajaran Yesus itu tuh mesti effort, mesti ada usaha. Dan nggak semua orang Kristen bisa gitu, Pak. Standar lu itu tuh standar ayat. Kami nggak standar perilaku. Iya. Oke lah. Gitu. Makanya saya tanya itu karena saya berpikir itu ayat mulia sekali gitu kan, terlalu mulia juga nggak toleran, nggak bisa ditolerir. Toleran maksudnya? Nggak bisa ditolerir karena nggak relevan dengan keadaan ini. Bisa, tapi kita yang nggak bisa, harusnya bisa. Itu nih ngomong, itu tuntutan Yesus. Itulah standar lu sama gua. Yesus itu menganggap lu bisa. Tapi kami nih orang Kristen gak semuanya bisa. Oke, sekarang iya. Coba tunjukin yang benar-benar konsisten, siapa orangnya konsisten dengan ayat itu. Ya banyak hal. Siapa misalnya? Romo Daniel Biantoro. Jadi Romo Yakobus. Gue tipu pakai kayu aman-aman ya sama dia. Bukan. Kalau ditipu pakai kayu kan bisa diomong, "Aduh, kenapa Ya, kamu kenapa?" enggak, kalau lo nimpuk orang pakai kayu, lo nya ditangkap polisi. Gimana sih? Iya, tapi kalau dia nggak bikin laporan, saya nggak ditangkap polisi. Beda. Nah, inilah yang kagak paham ya. Iya, Itu lo paham harus ya. bedain ya. Enggak. Hukum itu yang ada di kekristenan sama hukum dunia itu lo harus bedain ya. Ketika lo bunuh orang Kristen, lalu orang Kristennya kagak nuntut gitu. Taruh kagak nuntut, tapi tetap lo ditangkap polisi karena lo membunuh. Begitu ya, harus dibedain. Ya, Iya, itu banyak kejadian-kejadian. Gini, dengerin. Banyak kejadian-kejadian ketika anaknya diperkosa ya, lalu dia memaafin. Kalau lo nonton ya, kalau lo sempat melihat berita ya, anak satu-satunya sudah diperkosa, dibunuh lagi. Lalu apa mereka itu apa yang mereka lakukan? Memaafkan ya. Lalu terus dia nggak dihukum dong sama negara, tetap dihukum karena kan melanggar aturan yang negara buat ya. Kalau membunuh ada hukumannya gitu, jadi mesti dipahamin ya ini. Oke. Paham ya? Mungkin nggak sefrontal itu sampai membunuh. Saya cuma pengen buat tai ayam aja ke wajahnya dia, boleh ya? Nah, alasan lo melempar itu kotoran ayam itu apa poinnya? Pengen ngebuktiin itu Matius konsisten nggak sama dia. Loh, Ya, artinya lo mau membuktikan bahwa itu ajaran agama lo. bukan begitu, bukan begitu, Iya, bukan begitu, Pak, bukan begitu, Pak, bukan begitu, sebentar, bukan begitu, karena kamu melihat ayat itu pada saat kamu bunuh, kamu tampar gua diem, nggak begitu. Karena kita kan punya peradaban. Kamu tahu nggak peradaban? Apa tuh? Peradaban kan adalah perkembangan manusia sesuai dengan zamannya. Ya toh. Nah, pada saat lo ditampar, sakit hati nggak gue? Iya, pasti sakit hati, pasti. Nah, standar yang diberikan kepada Yesus, kepada murid-muridnya, yaitu gue, lo harus ngampuni itu nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Kalau kamu kan bisa kan, bunuh juga bisa kan, kamu membunuh juga bisa kan? Nggak, dengar dulu. Nggak, saya mau tanya sama kamu. Pada saat ada orang kafir harbi mencaci maki keislaman, bisa dibunuh nggak? Enggak. Apa yang bisa dibunuh? Kafir mana yang bisa dibunuh? Kafir yang menindas Muslim. Good, itu dia. Kafir itu kan yang bisa menulis itu dibunuh. Gua enggak boleh. Standar gue lebih tinggi dari lu. Standar gue itu lebih tinggi. Makanya standar kami itu lebih tinggi dari kamu. Jadi kamu jangan sok-sokan. Memang lu pikir gue mau bunuh orang? Gue banyak loh mau bunuh orang. Cuman karena gue Kristen, gue mikir banyak.
Gue mikir banyak, apapun itu. Oke lah ya, Apapun itu. cukup ya. Oke, ya cukup Ekni cukup ya. Jadi kita balik ke ini aja ke GG Siong. Mau ngasih pertanyaan kesimpulannya. Oke, boleh. Lu tanyalah. Kan tadi gue tanya, itu ada nggak yang konsisten ngikutin itu ayat Matius itu ada? Nggak ada. Siapa? Nggak semua, banyak tapi nggak semuanya. Itu jawabannya. Iya, makanya gue tanya tadi siapa yang konsisten dengan mengikuti ayat Bible itu? Si Anu Banyak. kata dia, ya udah gue timpuk boleh dong. banyak. Emang banyak. Itu ayat. Aduh, nggak relevan ini di murid-murid zaman Yesus seperti itu. Ini Itu dia bener. gini, murid-murid Yesus seperti itu. Anjing bener nih. Ya, mereka Mau bahkan pikir. rela mati kok gimana sih dipenggal? Itu murid-murid Yesus ya. Nggak. Kan gue udah bilang. Ya, udah cukup apa belum nih? Belum bang, tunggulah, sabarlah. Gue mengakui itu ayat mulia, saking mulianya itu saya rasa. Iya, sudah ada jawabannya. Itu murid-murid Yesus itu kayak begitu mati, rela mati. Tapi sekarang gue mau tanya sama lo tau nggak bahwa baginda Muhammad, gue minta maaf ya, baginda Muhammad itu membunuh Jangan melebar lagi. Sudah dijawab itu. Ya, belum selesai. Udah. Para murid-murid Yesus, bro, murid-murid Yesus itu semua mati itu bukan dengan senang hati loh. Mereka dibunuh secara sia-sia. Jadi gini, itu ayat nggak relevan lagi di zaman sekarang. Lu akuin nggak? Apa ayat Ini nih, Gigi, gini gue bilang ya. Lo bilang ayat itu nggak relevan ya. Artinya lo memahami ayat kitab suci orang lain dengan pemikiran lo yang katanya lo kagak tahu ilmu apa-apa. Jadi di sini agak kontradiksi nih ya. Lo mengaku lo kagak pinter, lo mengaku lo kagak belajar, lalu lo bisa menilai ayat kitab suci orang lain itu tidak relevan. Dari mana tuh pola pikirnya tuh? Gue jadi heran nih. Oke. Islam itu kalau Jadi Islam heran nih itu gue kalau ngaku nggak pinter itu kenapa? Karena memang bener dia nggak pinter. Cuma dia sosok ngaku pinter. Takut ditanya gitu ya? loh. Takut Ya, takut ditanya. ditanya ya? Itu. Iya, jadi apalagi ya gini, jadi apalagi bikin framing ya. Oh, jadi ayat itu kagak relevan, tapi mengakui bahwa dia kagak pinter. Bro, Ya, lalu menilai kitab orang lain kagak relevan. Otaknya di mana sih? Jadi bingung nih gue nih. Bingung, betul-betul bingung nih gue. Gue ceritain historisnya. Gue nonton film ada ayat kayak gitu. Gue berpikir itu ayat mulia sekali ya. Wah keren. Terus gue cerna tuh. Ada nggak sih orang yang relevan di zaman sekarang dengan ayat itu? Dijawab si Ade tuh ada. Oke, gue timpuk nih untuk membuktikan. Dibilangin ada, aduh capek ya. Iya. Siapa? Gini, contohnya kan sudah ada, dijawab. Lo mau ngapain lagi? Siapa? Nanti kalau ditanya dibalikin, waduh, hanya Tuhan yang tahu deh. Bukan. Aduh, bukan kualitas saya. Di zaman sekarang siapa yang konsisten? Jadi nggak begitu kali. Lo kalau maksudnya gini, apa yang lo ukur sama keyakinan orang lain, pasti mau juga diukur sama pertanyaan lo. Paham nggak? Jadi gini loh. Paham nggak? Lu ngerasa Dari sini dulu lo mesti paham nih. Paham. Meskipun gue IQ-nya rendah, tidak lebih baik daripada si Ade ini, gue paham apa yang kata lu. Ngerti gue. Nah, dia sendiri yang menjawab, yang konsisten dengan pertanyaan itu siapa? Si Anu. Gue timpuk boleh dong. Nah, kata dia. Dibilangin udah dijawab berkali-kali ya, agak susah ya. Lo udah mengakui lo kurang ilmu ya. Ya makanya kalau dijawab berkali-kali masih kurang mudeng ya mau gimana ya. Agak susah juga. Maksud gue begini deh ya. Ketika lo bilang kagak ada ilmu, lalu dengerin dulu, dengerin lah ya. Gue kan baru ngomong nih.
Iya. Lo mengaku udah kagak ada ilmu. Dipotong lagi. Kita gantian aja dah sama si Gigi ya. Udah kagak ada ilmu, motong-motong host. Udah kagak ada ilmu, mau nilai kitab orang lain. Capek deh. Nih coba yang ada ilmu gimana nih? Ya bang. Siong. Ini perbahasannya tentang apa bang? Dari tadi aku tunggu nih. Ya, lo kan tadi chat-chat di bawah ya. Ya.